Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, kita bisa beribadah bersama-sama. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan begitu baik dan begitu mengasihi kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan satu pujian. Ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Mengucap syukur kepadamu karena Engkau Allah yang luar biasa buat kami. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau beribadah bersama-sama, kami ingin memuliakan nama Tuhan, kami mau menyerahkan waktu ini Tuhan kepadamu, kami mau mendengarkan apa yang Tuhan bicarakan saat ini buat kami, sehingga firman-Mu nanti Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami ini boleh Tuhan tuntun sampai akhirnya. Dan kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa mengasihi dan memberkati kami. Berkati setiap pribadi yang saat ini Tuhan bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan curahkan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudahkah kita benar-benar merasakan percaya dan beriman penuh kepada Tuhan? Ketika kita merasa bahwa kita ini aman bersama dengan Tuhan, pasti ada sesuatu hal yang Tuhan lakukan dengan luar biasa. Dan tidak ada sesuatu pun yang mustahil Tuhan lakukan buat kita. Kita aman ketika Tuhan menjaga kita. Ketika kita percaya bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin, kita akan merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita akan dengarkan melalui Bapak kami Yesus Kristus. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang
bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam ibadah secara virtual. Tapi saya percaya Bapak Ibu tetap semangat, tetap kuat, dan tetap sehat. Salam sejahtera buat kita semuanya. Biarlah damai sejahtera Allah akan senantiasa mengalir dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang kita ambil di dalam Yosua yang pertama ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Kebenaran firman Tuhan berbunyi, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita terlebih dahulu kita berdoa. Allah sumber berkat dan pengharapan kami, mengucap syukur Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Saatnya kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan akan membuka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami lebih memahami dan mengerti apa yang menjadi maksud dan perintah Tuhan, sehingga kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu akan menguatkan kami. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita saat ini, situasi, kondisi, keadaan di dunia ataupun di Indonesia yang saat ini mengalami pandemi COVID-19, saya percaya banyak orang mengalami kekhawatiran, banyak orang mengalami ketakutan. Tetapi saya percaya anak-anak Tuhan juga boleh mendekat dan boleh percaya bahwa di balik ini Tuhan punya rancangan dan rencana yang indah tepat pada waktunya. Dan mari kita melihat, meneladani apa yang dikatakan Allah kepada Yosua. Barang siapa yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, barang siapa yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia akan senantiasa hidupnya mengalami keberhasilan dan keuntungan yang terjadi di dalam kehidupannya. Ada 4 pokok yang menjadi pesan Allah kepada Yosua sebelum Yosua menyeberang Sungai Yordan menuju tanah Kanaan, yang saat itu menggantikan Musa yang sudah mati. Dan kita percaya pesan Tuhan yang kita baca tadi juga diingatkan kepada kita semuanya. Pesan itu juga berlaku kepada seluruh umat anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah Bapak yang dikasih Tuhan, kata kuat dan teguh itu mengandung arti bukan secara fisik saja, bukan secara tenaga saja, tetapi ini juga mengandung kekuatan secara rohani. Kita percaya banyak badai gelombang yang terjadi menghimpit kita, tantangan, cobaan, godaan yang senantiasa datang silih berganti.
Tetapi saat ini kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita kuat dan teguh di dalam menghadapi segala problema, menghadapi segala ujian tantangan kehidupan. Kita percaya kehidupan ke depan tidak semakin baik, tetapi semakin hari semakin mungkin tidak baik. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, hari ini harus kuat, besok juga kuat, dan selamanya kita harus juga senantiasa kuat dan teguh di dalam Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang sungguh kuat di dalam Tuhan, dia akan diperkenan oleh Tuhan, dia akan senantiasa diberkati oleh Tuhan, sungguh luar biasa. Makanya kita harus senantiasa kuat dan teguh di dalam iman kita, di dalam kehidupan kita. Kepercayaan kita harus sungguh-sungguh dipertebal, iman kita sungguh-sungguh dikuatkan, sehingga kita tidak mudah letih, tidak mudah bimbang, tidak mudah ragu, tetapi kita akan senantiasa kuat di dalam Kristus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di situ dikatakan bertindaklah hati-hati. Kata bertindak hati-hati berarti juga kita harus waspada, kita juga harus berjaga-jaga. Waspada dan berjaga-jaga ini menandakan bahwa ada sesuatu yang harus kita lawan, yaitu kuasa iblis, yaitu kuasa kedagingan kita, yaitu kuasa arus dunia ini yang akan menghimpit kita. Kita harus senantiasa bertindak hati-hati, jangan sembrono, jangan mudah tergoda, tetapi mari kita senantiasa berjaga-jaga dan waspada terhadap apa yang kita terima, baik itu ajaran ataupun tingkah laku yang kita perbuat. Kita harus berhati-hati, terutama ucapan perkataan kita. Lidah kita harus kita jaga, jangan sampai kita menyakiti orang lain. Karena ketika kita menyakiti orang lain, maka orang lain itu akan mungkin membenci kita. Tetapi biarlah perkataan kita ganti dengan kata-kata nasihat, kata-kata berkat, sehingga itu menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain akan termotivasi oleh kebenaran firman Tuhan. Orang lain akan merasa terberkati oleh perkataan kita. Makanya kita harus bertindak hati-hati, baik itu perkataan dan tingkah laku kita. Ingat, kehidupan kita disorot oleh orang lain. Kita menjadi surat-surat Kristus yang terbaca oleh orang lain. Makanya kita harus senantiasa berhati-hati, berwaspada, berjaga-jaga senantiasa, supaya kita tidak mudah goyah, tidak mudah terombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang tidak benar, oleh perkataan-perkataan yang tidak benar. Tetapi mari kita senantiasa kita tetap menyerahkan kehidupan kita bersama Tuhan sesuai ajaran firman Tuhan. Itu yang kedua, bertindak hati-hati. Kemudian yang ketiga adalah jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini menandakan bahwa iman kita harus kita perteguh. Jangan sampai kita goyah iman kita. Jangan sampai kita mudah tergoda oleh situasi, keadaan yang akan menghimpit kita, yang akan menghancurkan kehidupan kita. Mari jangan sampai kita menyimpang ke kanan, ke kiri, apalagi tentang ajaran-ajaran yang justru akan menjebak kita oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Banyak ajaran-ajaran yang tidak benar. Bapak Ibu bisa melihat di media internet dan sebagainya. Tetapi kita punya ajaran yang hakiki, yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Itulah yang harus kita pelajari setiap saat. Makanya yang keempat di situ dikatakan renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan itu siang dan malam. Dalam arti tidak harus kita menteteng Alkitab setiap saat, tetapi kehidupan kita, perkataan kita haruslah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus memahami, mempelajari, terlebih dapat melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga firman Tuhan itu sungguh-sungguh termatrai di dalam hati dan pikiran kita, sehingga hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa janjinya? Hidup kita akan mengalami keberhasilan di dalam Tuhan. Bahkan disitu dikatakan hidup kita akan mengalami keuntungan. Dalam bahasa Jawa kabegjan.
Saudara dikasih Tuhan, orang-orang yang rindu akan kebenaran firman Tuhan, orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan, hidupnya akan diberikan keberhasilan, hidupnya akan mengalami damai sejahtera, hidupnya akan terarah, karena mereka tidak mudah diumbang-ambingkan oleh badai apapun. Itulah pesan Allah yang diberikan oleh Yosua, termasuk kepada kita semuanya orang-orang percaya. Yang pertama adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang kedua adalah bertindak hati-hati. Yang ketiga adalah mari jangan sampai kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yang keempat adalah renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Maka hidup kita, hidup saudara, Bapak, Ibu dan saudara akan mengalami keberhasilan dan keuntungan. Di dalam Mazmur 1 itu jelas dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu, tetapi hidupnya akan mengalami keberhasilan. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati. Bapak yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang menguatkan, yang menjadi dasar pegangan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Ialah firman Tuhan hari ini, Tuhan, sungguh-sungguh dapat kami laksanakan, lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan menutup ibadah pada hari ini. Kiranya ibadah hari ini sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan dan menyenangkan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak yang berkasih, Bapak yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, segala puji, hormat dan syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Allah, atas segala pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati ibadah hari ini, dan biarlah ibadah hari ini sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat ataupun kepada saudara-saudara kami yang melihat dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan akan memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita di hati. Kiranya kasih Allah akan senantiasa mengalir, menaungi dalam setiap langkah kehidupan mereka, sehingga hidupnya senantiasa mengalami keberhasilan, mengalami keuntungan-keuntungan yang terjadi di dalam kehidupannya. Bapak yang dikasih Tuhan, kami percaya Engkau akan diberkati oleh Tuhan, kasih karunia Tuhan Allah kita, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian. Haleluya.